nyuntik-nyuntik orang vaksinasi pun disuntik-suntik sama tentara, coba. Proses pengawalan vaksin juga tentara. Pengiriman vaksin juga tentara. Bukankah itu lebih multifungsi? Lebih parah lagi sipil-sipil ini. Saya jujur aja lah. Dia malah multifungsi. Penguasa jadi pengusaha. Pengusaha jadi penguasa. Gimana sih? Ini negara ini mau dibawa kemana saya juga nggak tahu. Sorry ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Kemudian boleh Pak, ini lagi Pak. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Lanjut Pak Jenderal. Oke. Tadi Pak Ilham nggak ada komentar ya, hanya komentar aja bahwa sudah tidak lagi berideologi Pancasila. Silakan aja nanti besok kita lihat fakta. Survei membuktikan apakah kita masih Pancasila atau tidak. Itu nanti akan dibuktikan ketika 2024. Ya. Nah, kemudian Pak Gajah Mada nggak ada, dia hanya menambahkan aja saya lihat, ya kan nggak ada yang dikomentari saya lihat. Masalah Hamas, makanya besok ketika kita membahas proses bagaimana proses. Kalau namanya proses itu di situ ada transformasi, di situ ada informasi, bagaimana proses. Ya, bagaimana proses cara mengambil keputusan pemerintahan negarawan? Sudah sesuai nggak dengan standar? Tadi kan saya bikin standar patokan, benchmarking yang berlaku, baik secara universal maupun nasional, yang sudah dilakukan oleh siapa? Para founding fathers kita. Sudah nggak? Saya melihat ini kacau balau kita semua. Mengambil keputusan sesukanya aja, tidak mewakili bangsa dan negara loh ya. Emangnya membela Palestina itu udah mewakili bangsa dan negara Indonesia? Kalau itu keputusan presiden atau keputusan menteri luar negeri? Belum tentu yang lainnya setuju. Karena tidak melibatkan apa? Tokoh intelektual tidak dilibatkan, tokoh adat tidak dilibatkan, tokoh masyarakat tidak dilibatkan, tokoh agama tidak dilibatkan. Lalu saya bilang kemarin, saya sampaikan kemarin. Nah itu, jadi mohon maaf, saya memang besok kita buktikan, kita kalkulasi untung dan ruginya, cara bertindak yang diambil pemerintah. Saya yakin mereka mengambil proses pengambilan keputusan mereka mengambil keputusan tidak melalui proses, tapi prosedur. Cilakanya lagi, kita tunduk kepada organisasi yang merugikan pemerintah, yang merugikan bangsa dan negara, ya kan? Jadi kalau saya sampaikan, apa yang mau dibikin? Kalau kita mau membela Palestina, mau ngirim pasukan ke sana, mau mengirim pasukan. Saya bilang kemarin apa? Bedanya dukungan dengan bantuan. Kalau dukungan kita terlibat langsung, kekuatan dan kemampuan dikerahkan, kemampuan militer, kemampuan intelijen, kemampuan logistik, semua dikerahkan ke sana. Kemampuan teknologi informasi, kemampuan perang informasi, kemampuan perang elektronik, mampu menghadapi Israel. Tanya dulu, kita belum sampai ke sana, ya, belum ada kekuatan kita. Makanya lebih baik kemarin kita tidak mendukung satupun, bukan urusan kita. Tetapi kalau kita diminta menjadi pasukan perdamaian, ya memang itu yang tertulis di konstitusi. Apa benar kita melaksanakan konstitusi? Ya perintah konstitusi yang kelima, ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia itu. Kalau kita memihak, ya enggak lah. Ya enggak lah, ya sorry aja lah. Mana buktinya? Ayo kita buktikan sekarang. Ya, mengirim pasukan peacekeeping aja ke Libanon itu udah Israel saja sudah menolak kok. Menolak dia. Yakin ini Indonesia tidak memihak. Karena dia tahu selama ini Indonesia tidak suka dengan Israel. Tapi masih bisa dikirim. Kenapa? Perjuangan, lobby. Biar tahu aja. Ya nanti besok ya ada waktu saya tayangkan semua itu. Ya bagaimana perjuangan kita-kita ini ya. Mohon maaf lah. Ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah terjawab semua ya. Kalau ada yang belum puas. Ya, tadi ada pertanyaan saya yang terkait seandainya seandainya Israel tidak mengikuti tuntutan untuk gencatan senjata, misalnya melakukan operasi, terus bagaimana gitu? Loh sekarang kan begini. Kenapa Israel menerima saran dari Mesir? Ingat ya, itu kerja kerasnya Mesir loh ya, gencatan senjata itu bukan kerja kerasnya Menlu. PBB mengucapkan terima kasih bukan kepada Menlu kita, tapi kepada apa?
kerja kerasnya Mesir dan Qatar. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Israel mau menerima gencatan senjata itu? Dia tahu sebenarnya Hamas itu sudah nggak punya kekuatan, roketnya sudah habis. Ngerti nggak? Dia perlu melakukan persiapan, konsolidasi. Itu yang pertama. Ini analisa militer. Yang kedua, dia siap-siap menghadapi siapa? Negara yang di belakang Hamas. Oh, Hamas sudah nggak ada apa-apanya. Udah habis roketnya. Menunggu. Bahkan ada informasi, roket-roket yang dimiliki Hamas itu roket-roket yang sudah hampir kedaluarsa. Saya beritahu ya. Di Sudah itu, akhir, Pak. Apa? Halo? Sudah expired. Sudah expired. Kemarin informasinya Jadi, dari itu kan expired, kata saya Ibu Koni ya. Oke, saya mau kasih Jadi tahu di mereka sini. hanya menghabiskan roket-roket itu saja supaya dapat suplai baru. Kurang ajar jadinya Pak Jenderal. Saya mau kasih tahu ya, setiap senjata, sistem senjata apapun, ada namanya save life. Ya, makanya kalau saya mau beli senjata, dulu ya saya mengkaji, kalau TNI mau beli senjata, yang pertama itu save life. Save life itu usia pakai. Usia pakai senjata itu berapa lama? Ya, peluru kendali yang kita beli itu ada usia pakainya. Dulu kita beli Rapir, usia pakainya itu cuma 5 tahun. Begitu dia tidak ditembakkan tahun keempat, ya percuma. Nanti ditembakkan malah ngantem diri sendiri. Nah, seperti sekarang roket-roket yang dimiliki oleh Hamas, usia pakainya udah berapa lama? Udah apa? Udah expire apa belum? Nah, itu satu. Yang kedua, syarat yang kedua kan kemarin udah saya sampaikan. R&D-nya, mungkin roketnya yang dipakai yang masa lalu itu sudah nggak dikembangkan lagi teknologinya. Sudah teknologi yang usang, muncullah roket-roket baru. Nah, roket baru belum terkirim. Nah, belum terkirim. Terkirim kemana? Ke pasukan Hamas. Karena Israel sudah memblokade itu. Bacalah, sudah memblokade itu. Ya. Di perbatasan. Nah, Israel konsolidasi. Ya dia terima aja gencatan senjata itu. Tapi dia lagi memancing sebenarnya. Siapa ular-ular beludak di belakangnya itu? Itu kalau saya jawab ya, ini analisa militer. Makanya saya bilang setiap perang itu begitu minggu ke-7, 7 hari itu konsolidasi. Menyusun lagi, menyusun apa? Menyusun rencana perang berikutnya, konflik berikutnya. Jika terjadi, what if? Ya, what next and what if? Sekarang kalau umpamanya perang ini melebar, ya seperti Pak Endro Prileso bilang apa? Oh ini bisa meluas. Oh bisa. Jika meluas terus bagaimana? Emangnya Amerika, Inggris semua nggak standby? On call semua itu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf, on call semua. Bahkan itu mengapa mereka membagi komando gabungannya? Ada di US CENTCOM, ada US Indepacom, bahkan komando gabungan itu terdiri komando tugas-tugas gabungan. Yang ada di Guam itu namanya komando tugas gabungan. Begitu terjadi apa-apa di Papua, udah masuk 1 jam dia udah masuk di situ dan udah latihan kok. Kita siap nggak? Jangankan siap. Kalau mereka udah siaga, kita siap aja belum. Mau dicek, boleh. Ya, ini kalau ada pertanyaan lagi mengenai, karena saya mau masuk ke tadi saya kirim juga Pak Hol, tadi ada saya kirim bahan saya. Ini bahan saya ini harusnya saya paparkan di tempat Pak Ikim, tapi Pak Heri, tapi dia kena take down. Ya udah saya paparkan di sini aja, sama aja. Mana? Belum kirim Pak Jenderal. Masa belum? Belum masuk. Ini tadi saya lagi tunggu. Ya? Tadi belum dipotong. Ini gini aja, ini lanjut dulu Pak Jenderal tolong kirim, terus ini Pak Opung JJ, lalu lanjut Jakarta Sihol ya. Opung JJ silakan. Oke, baiklah, silakan. Kalau ada yang masih mau bertanya. Opung JJ dulu, lalu Jakarta Sihol, nanti Horas, urutannya itu dulu ya. Ya, oke, Opung JJ. Teman-teman, tolong jangan kelewatan ya. Ini Pak Jenderal sudah berbuih-buih ngomong. Ya, saya ini sudah sampai disalib bolak-balik begini.
Kalian nggak mau subscribe, nggak mau nge-like, gila lu ya. Gua kutuk lu nggak jadi ini lo. Kodok dalam tempurung lo ntar. Serius. Sarum, Oke, Opung JJ lanjut. Sarum, Rahayu, Ya. Horas, Tulang Jenderal. Di samping yang sudah disampaikan oleh Tulang Jenderal, saya mau mengutip satu quote dari kata penjajah, ya, penjajah atau penjajahan itu.